Ferdy Sambo bantah ada wanita misterius. Bakal tanya Baradae siapa yang suruh karang cerita tersebut. Terdakwa pembunuhan Brigadir J alias Yosua, Ferdy Sambo, membantah soal pernyataan Baradae soal sosok wanita misterius yang keluar dari rumahnya sambil menangis. Hal itu diungkapkan Baradae alias Richard Eliezer di sidang perkara pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Baradae menyebut momen itu terjadi pada bulan Juni lalu di rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kesaksian Baradae langsung dibantah mantan Kadif Propam Polri tersebut. Ferdy Sambo bahkan mengaku cerita yang diungkap Baradae tidak pernah ada. Lebih lanjut, Ferdy Sambo menilai Baradae hanya mengarang cerita soal sosok wanita misterius. Tak sampai di situ saja, Ferdy Sambo menduga cerita yang dibuat Baradae merupakan perintah dari seseorang. Nantinya Ferdy Sambo akan menanyakan di persidangan siapa yang menyuruh Baradae untuk mengungkap cerita tersebut. Nanti kita tanyakan ke dia. Kita akan tanyakan di persidangan, siapa yang nyuruh dia ngarang seperti itu. Kata Ferdy Sambo dikutip tribunnews.com saat ditemui di sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ferdy Sambo meminta Eliezer tak melibatkan istrinya dalam perkara ini, termasuk jangan melibatkan Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Kalau dia yang menambahkan Yosua, jangan libatkan istri saya, jangan libatkan Ricky dan Kuat. Saya siap bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan, ucap Ferdy Sambo. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang, sambung Ferdy Sambo lagi. Di sisi lain, Ferdy Sambo membantah soal isu yang menyebut Putri Chandrawati main belakang dengan Kuat Ma'ruf. Menurut Ferdy Sambo, jelas Putri Chandrawati merupakan korban pelecehan mantan ajudannya. Jelasnya istri saya yang dilecehkan sama Yosua. Tidak ada motif lain, apalagi itu berselingkuh, tutur ayah 4 anak tersebut. Tangis Baradae yang merasa tersiksa sebelum bongkar borok Ferdy Sambo. Sebelum memutuskan mengkhianati Ferdy Sambo, Baradae yang kala itu sudah ditahan rupanya sempat curhat kepada sang ibunda, Rinneke Alma Pudiang. Baradae merasa tersiksa dibui, sementara orang yang terlibat atas pembunuhan Brigadir J masih berada di luar bui enak-enakan. Hal itu diceritakan langsung oleh Rinneke ketika menjadi bintang tamu di acara Rosi Kompas TV. Mulanya, Ine yang merupakan sapaan akrab ibunda Baradae mengaku berkesempatan bertemu sang anak di Mabes Polri. Ine sangat terpukul melihat putra tersayangnya sudah mengenakan pakaian tahanan orange. Sampai di Mabes Polri, Richard bikin pengakuan, saya ketemu dan dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya. Saya bilang anak saya biasanya pakai seragam polisi. Malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange sebagai tahanan. Kata Rinneke dikutip dari Kompas TV pada Minggu 4 Desember 2022. Di momen tersebut, Ine dan Junus bertemu langsung dengan Baradae yang kondisinya sudah ingin berkata jujur. Ine memeluk Baradae seraya menasihati sang putra agar tak usah ada yang ditutup-tutupi. Kami berpelukan dan saya bilang, adek harus jujur, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi adek sekarang merasa tersiksa, kata Inneke. Dia menjawab, saya mau jujur mak, apapun hukumannya saya harus jujur. Saya harus buka semuanya, sambungnya lagi. Sungguh lega perasaan Ine mengetahui Baradae sudah ingin berkata jujur. Setelah pertemuan malam itu, Ine dan Junus hendak kembali ke Manado. Namun tiba-tiba ponsel Ine bergetar yang rupanya telepon dari sang putra. Pada tanggal 6 Agustus 2022, kami akan kembali ke Manado. Tiba-tiba HP saya bunyi, ternyata Icat yang nelpon, kata Ine. Sambil menangis, Baradae mengaku merasa tersiksa. Dia menangis, katanya, Mama saya sudah tersiksa, saya sangat tersiksa. Waktu itu dia ditahan 3 hari di tahanan. Mama saya sudah tersiksa, hanya makan nasi sama sayur dan yang lain juga terlibat enak-enakan di luar. Saya akan bicara jujur. Dia mengatakan itu lalu kami menangis, lanjut Rinneke. Kepada Richard Eliezer, Rinneke meminta untuk berkata jujur sesuai peristiwa yang terjadi. Bilang sama dia, adek harus bicara jujur. Ini kan bukan hanya perbuatan dia, lainnya yang terlibat enak-enakan di luar. Adek harus jujur. Lebih baik kamu pulang ke Manado dek, daripada kamu jadi seperti ini. Kalau mama bisa gantikan kamu, biarlah mama yang gantikan kamu. Saya sakit, kata Rinneke sembali mengusap air mata.
Permintaan itu lantas dijawab oleh Richard Eliezer. Baradae meminta orang tuanya datang ke Mabes Polri. "Saya mau jujur, Mak. Jadi malam itu dia minta kami harus datang ke sana, ke Mabes," kata Richard kepada ibundanya.